Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Hai Sobat Sehat Wong Tulung Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali dengan podcast Dinkesta Menyapa bersama saya Wuri Emira. Siang ini Selasa 31 Oktober 2023, kita akan bersama dalam acara podcast Dinkesta Menyapa. Kali ini topik yang akan kita angkat adalah santri sehat bebas rabies dan TB. Sobat Sehat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui channel live YouTube Dinkesta TV. Dinkesta Menyapa juga disiarkan langsung di radio 90,1 FM RGR Tulungagung. Oke, siang hari ini telah hadir bersama kita di sini narasumber yang luar biasa sekali. Yang pertama ada Dr. Alfi Syahreza dari Puskesmas Karangrejo. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Narasumber kita yang kedua adalah petugas P2. Apa kabar Kak Gita? Baik-baik saja Mbak. Baik saja. Ya. Oke. Sehat nggih? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Oke. Narasumber yang ketiga adalah petugas Kesling Kak Handi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya siang ini. Walaupun panas, alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Panas sekali ya ini cuacanya. Panas sekali. Oke. Sebelum acara kita mulai, saya punya jargon. Jargonnya seperti ini. Wong Tulung Agung sehat pasti bisa. Nanti bareng-bareng ya. Oke. Siap. Kita mulai. Wong Tulung Agung sehat pasti bisa. Oke, luar biasa sekali. Kembali lagi di era modern dan digital sekarang ini, pesantren masih sangat tinggi peminatnya bagi orang tua dan anak sekolah sebagai pilihan dalam menempuh pendidikan. Dengan melihat potensi tersebut, hal ini menjadi penting dan menjadi perhatian serius terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang mungkin timbul di pesantren. Nah, kira-kira nih menurut Kak Gito, penyakit apa saja yang bisa timbul di pesantren saat ini? Oh iya, begini Mbak Uri. Iya. Kebetulan di tempat saya di Puskesmas Karangrejo itu sebagian besar wilayahnya itu ada beberapa pondok pesantren yang mana di dalamnya itu yang mondok banyak ya, lumayan banyak. Tentunya kalau kita membicarakan pondok, kita sudah melakukan kunjungan, ya, di dalamnya kondisinya seperti itu ya. Santrinya banyak, terus tempat tidurnya itu penuh sesak, satu kamar itu kadang ada 5-6 orang, terus tempat mandinya itu juga terbatas. Nah, itu tentunya setelah saya melakukan kunjungan dan bertanya kepada para santri itu sebagian besar itu rata-rata sakitnya sakit gatal ya, kadasen, terus gudiken, terus panu, terus kadang ada yang sakit diare, terus tipes. Nah itu pun juga bisa dibuktikan dari para santri yang berobat ke puskesmas. Nah itu rata-rata sebagian besar keluhannya itu juga ada gatal-gatal tadi ya, yang gudiken, terus panu, terus rangen, terus ada lagi diare, terus tipes, dan bahkan ada yang gejala mengarah ke TB ya Mbak Uri ya. Itu yang harus diperiksakan, pemeriksaan darahnya. Saya rasa itu Mbak Uri. Itu ya. Sebenarnya kata lain dari gudik itu apa ya Pak? Ya, gudik itu bahasa Jawanya. Bahasa orang Jawa mengerti itu gudiken. Nah itu kalau bahasa medisnya itu namanya skabies Mbak Uri. Skabies ya. Berarti kita kan sering mengetahui ya kalau di pondok nggak gudiken itu berarti belum lulus gitu. Oh iya. Jargon iya. Belum lulus pondok. Belum lulus pondok. Statement yang umum ya. Statement umum. Iya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud skabies itu dokter? Jadi begini, skabies itu merupakan penyakit infeksi kulit
yang disebabkan oleh tungau. Ya, tungau ini nama lainnya adalah Sarcoptes cabeyi. Jadi tungau ini ketika dilihat itu sangat kecil, ukurannya milimeter. Jadi yang jantan sekitar 2-4 mm, sedangkan yang betina ini lebih besar, sekitar 6-8 mm. Seperti itu. Jadi kalau betul dikatakan Pak Gito tadi ya, kalau bahasa Jawanya itu gudik, ya, lebih tepatnya gudik, ya betul. Tapi beda sama kades ya, dokter ya? Kalau kades itu mengarah ke jamur sebetulnya. Oh, jamur ya, beda berarti penyebabnya. Beda penyebabnya. Memang gejalanya sama-sama gatal. Iya, sama-sama gatal. Soalnya kan biasanya podok kudis sama kurap itu sama kan ya? Iya, jadi kalau skabies itu gudik ya sebetulnya. Gudik. Kalau bahasa Jawanya itu gudik. Iya. Ciri khasnya apa dokter skabies itu? Jadi skabies itu ciri khasnya adalah gatal yang terutama pada malam hari. Ya, jadi karena aktivitas tungau ini itu lebih aktifnya pada malam hari, itu menyebabkan gatalnya berlebih pada malam hari. Jadi gatalnya disebabkan oleh tungau betina yang dia ngerong istilahnya, ngerong untuk menempatkan telur. Nah, ketika ngerong itu dia yang menyebabkan gatal sekali. Gitu ya, kayak bikin terowongan gitu ya dokter ya. Seperti bikin terowongan. Semakin malam semakin gatal ya dok ya. Betul. Karena dia aktifnya pada malam hari. Oh gitu. Oke. Kemudian faktor risiko yang dapat memicu terjangkitnya penyakit skabies ini apa dokter? Jadi yang pertama ya kita kalau ada orang yang hidupnya berkelompok, itu lebih beresiko terkena skabies. Yang kedua bersentuhan langsung atau kontak dengan orang-orang atau penderita yang terkena skabies. Terus yang ketiga itu bisa jadi karena penurunan daya tahan tubuh sehingga kita dapat terinfeksi dari tungau skabiesnya itu sendiri. Kira-kira untuk faktor makanan mungkin nggak dokter? Kalau makan tidak mungkin ya, karena ini kan penyebabnya karena tungau bukan karena alerginya. Biasanya yang rancu itu ya. Saya gatal boleh makan ini, tapi selama tidak punya alergi makanan mau makan apapun tidak ada masalah. Tidak masalah ya. Soalnya kan kadang masyarakat bingung ini boleh makan ini enggak gitu. Oke. Kemudian untuk penularan skabies sendiri bagaimana dokter? Penularannya itu ada yang langsung maupun tidak langsung ya. Kalau langsung itu bisa lewat itu tadi bersentuhan langsung, terus berjabat tangan, berpelukan mungkin itu juga bisa meningkatkan. Tapi yang paling banyak itu pada yang tidak langsung. Seperti menggunakan pakaian yang sama, jadi antara satu orang dan satu orang yang lain itu menggunakan pakaian yang bergantian gitu. Terus yang paling sering kalau di pondok yang saya tahu dari pasien-pasien itu handuk biasanya ya. Nah, ketika mau mandi, terus ada handuknya siapa itu pokoknya cepet-cepetan kamar mandi gitu ya. Gitu. Akhirnya ketika sudah ada kuman ada tungau skabiesnya di situ ya bisa masuk atau terjangkit di kulitnya. Wah, berarti ya dok ya, pinjam meminjam itu berbahaya ya dok ya. Tergantung dulu Pak apa pinjam meminjamnya dulu. Berarti tidak boleh ini ya pinjam meminjam ini ya. Betul. Oke. Kemudian untuk mengobati skabies sendiri bagaimana dokter? Biasanya kita berikan lotion ya, lotion atau krim yang dioleskan mulai dari leher sampai ke bawah kaki ya. Jadi dioleskan minimal 8 jam. Makanya itu biasanya kita berikan pada malam hari sebelum tidur. Nanti setelah pagi hari bangun tidurnya bisa dibasuh. Yang paling sering salah kaprah itu pada masyarakat oleskannya di tempat yang cuman gatal. Jadi dioleskan cuman yang gatal aja, akhirnya ya kita tidak bisa membasmi tungaunya, baik itu yang hidup, larvanya ataupun dari telurnya, jadi nggak bisa dibasmi semua. Jadi penggunaannya cukup 1 kali, itu seluruh tubuh mulai dari leher sampai bawah kaki. Oh gitu dokter. Wah ini ilmu baru ini ya. Saya dok, sendiri nggak tahu ini. Mau tanya dok, itu apabila yang terkena itu pas waktu dikasih lotion itu harus disendirikan atau boleh bercampur dengan teman yang lain dok? Kalau memang bisa dipastikan tidak ada anggota ataupun orang lain yang terkena skabies, bisa disendirikan untuk mencegah penularan terhadap yang tidak terkena skabies. Oh iya gitu ya. Tapi intinya pengobatannya yaitu tidak boleh cara Jawa ini eman-eman ya, eman-eman sama salepnya. Iya. Biasanya orang gitu. Jawa tuh eman-eman soalnya. Irit dok. Betul ngirit ya. Jadi
selain lotion kita bisa berikan obat-obat lain seperti obat minum untuk mengurangi gatalnya ataupun untuk mengurangi infeksinya juga kita bisa berikan obat oral atau obat minumnya. Gitu. Seperti itu. Iya. Kebanyakan kan ini dokter beli sendiri ke apotek gitu. Iya kan dokter. Terus dioleskan cuman pada bagian yang gatal aja gitu. Betul. Oh, jadi selama ini salah kayaknya pengertiannya harus seluruhnya gitu ya. Betul, memang untuk pengobatan khusus skabies kita ngomong Iya. Skabies itu pengobatannya memang harus dioleskan seluruh tubuh dan cuma pemakaiannya pada satu kali aja. Satu kali. Oke. Sebenarnya skabies itu bisa sembuh sendiri nggak dokter? Kalau sembuh sendiri nggak bisa ya, Nggak karena bisa, dia ya. tuh kita target untuk pengobatannya itu adalah mematikan tungau ataupun larva yang ada di kulit kita. Gitu. Ya, jadi ketika tidak diberikan obat, otomatis siklusnya itu berlanjut. Ketika pada tungau jantan itu dia kan ketika sudah reproduksi ya, membuahi betinanya, dia akan naik ke atas. Jadi naik ke atas kulit, dia akan mati di sana sekitar 2 sampai 4 hari itu mati. Nah, betina yang sudah dibuahi, ini dia akan membuat terowongan untuk meletakkan telur-telurnya. Ya. Jadi ketika ngerong itu, itu yang bikin gatal sekali ya, karena ngerongnya itu malam hari. Nah, ketika sudah ngerong, telurnya sudah ditaruh di situ, betina juga akan mati sekitar ya lebih lama, biasanya sekitar 8 sampai 10 hari biasanya itu mati. Nah, itu muncul larvanya. Larvanya ya gitu lagi siklusnya. Larva besar dia produksi ngerong lagi. Jadi ya berputar gitu terus. Okay. Ketika tidak dibasmi dengan obat yang tepat. Dan saat bertelur itu bikin gatal ya dokter ya? Sebetulnya bukan bertelurnya ya, jadi proses ngerongnya. Karena betinanya dari tungaunya Sarcoptes scabiei ini dia lebih nyamannya pada daerah yang lembab. Jadi ketika masuk ke kulit yang lebih dalam itu dia kan lebih lembab daerahnya situ. Iya, makanya dilipatan itu tadi ya dokter ya. Lebih cenderung kelipatan. Memang gatal ini membuat tidak nyaman ya sebenarnya. Betul, apapun penyebabnya kalau gatal itu memang gak nyaman sebenarnya. Gak nyaman ini. Iya. Kalau dari sudut pandang Kesling bagaimana Kak Hamdi terkait dengan pencegahan skabies ini? Untuk penyakit skabies ini kita cegah untuk mandi 2 kali, membersihkan handuk, membersihkan diri sendiri, cukupnya mandi 2 kali lah. Minimal 2 kali. Iya. Maksimal 10 kali nggak apa-apa. Kasihan buang-buang air nanti. Nggak apa-apa, kan air sini kan murah. Iya sih. Iya boleh. Iya, selain mandi 2 kali apa Kak Hamdi? Untuk upaya mengendalikan penyakit skabies itu mandi 2 kali sehari. Selain itu kita dianjurkan ke dokter dulu apa penyakitnya, berobat dengan barang-barang secara dengan orang lain dalam hubungan pondok pesantren, diri atau warga pondok. Oh iya, gitu ya. Kalau gatel langsung ke dokter gitu ya maksudnya. Oke. Nggak langsung ke apotek, langsung ke dokter aja, langsung periksa apa penyebabnya gatal itu. Iya. Jadi untuk memastikan ya, karena tadi kita tahu kan gatal nggak cuma dari tungau, nggak cuma dari jamur, nggak cuma dari infeksi kulit yang lain gitu. Jadi banyak sekali penyebab gatal. Iya. DM pun pasien-pasien diabetes atau diabetes ya, DM. Itu juga bisa gatal juga. Jadi banyak sekali. Jadi banyak gatal. Ya. Betul. Dan tidak semuanya skabies ya. Betul. Dokter. Nanti tahu ini gatal skabies ya, jangan gitu ya. Jadi jangan dibalik. Tidak semua skabies itu, tidak semua gatal skabies, tapi semua skabies itu pasti gatal. Iya betul. Jadi nggak boleh self diagnose ya dokter ya. Okay. Jadi kalau misalnya di ponpes atau di rumah yang berkelompok gitu, satu ada skabies, gimana nih dokter caranya untuk mengendalikan gitu? Jadi untuk mengendalikan ya memang harus dipastikan dulu ya bahwa tidak ada pasien yang lain atau yang terkena skabies selain pasiennya ini. Ketika tidak ada yang terkena selain pasiennya itu ya kita sendirikan, kita karantina lah istilahnya. Kita karantina,
untuk tidurnya, tapi nggak karantina semua ya, jadi nggak suruh makan sendiri apa sendirian ya. Kasihan. Anu ya dok ya, nggak berarti bukan seperti yang penyakit COVID itu dok ya? Betul ya, jadi Makan sendiri, tidur sendiri. jadi diutamakan biasanya tidurnya. Jadi kalau bisa tidurnya nggak berkelompok. Gitu ya. Terus bisa juga dengan kebersihannya diperketat lagi, seperti mencuci pakaiannya itu menggunakan air hangat, Iya. lalu menjemur sampai kering ya, nggak boleh biasanya. Cara Jawanya apa Pak? Mamel. Ya, mamel. Ya, nggak boleh. Jadi harus benar-benar dijemur sampai kering. Nah, itu salah satu cara untuk mematikan dari tungaunya itu sendiri. Oke, baik. Oh dok, kalau gatal-gatal itu boleh digaruk enggak dok? Kalau gatal itu itunya ya boleh Pak digaruk, tapi garuknya jangan nemen-nemen Pak ya. Oh. Nah, jadi kalau ketika nemen-nemen timbul luka ya jadinya malah infeksi di kulit yang lain, infeksi sekunder namanya. Iya ya. Nanti jadi infeksinya apa biasanya ada muncul nanah gitu dokter? Biasanya itu namanya infeksi sekunder. Jadi penyebab gatalnya bukan karena penyebab infeksinya bukan karena yang utama, jadi karena garukannya itu tadi. Garukan. Bisa kemasukan kuman-kuman yang lain, bakteri yang lain seperti itu. Oke, ya itu tadi terkait skabies ya dokter ya. Selanjutnya tadi Kak Gito pernah bilang tentang tuberkulosis ya. Iya iya. Nah itu bisa dijelaskan sedikit penyakit tuberkulosis ini. Oh ya, begini Mbak Uri. Penyakit tuberkulosis itu adalah salah satu jenis penyakit menular, nggih. Penyakit menular, sangat menular sekali. Orang awam kalau Mbak Uri hidup di desa ya, itu pernah mendengar kata penyakit beri-beri. Oh iya pernah. Ya, kalau trennya itu paru-paru basah itu ya. Oh iya. Iya. Itu sebutan salah satu penyakit TBC kalau dalam bahasa medisnya Mbak Uri. Penyakit TBC itu adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri ya, namanya bakterinya bagus sekali Mbak Uri. Mungkin kalah dengan nama saya ya. Oh iya. Apa ini? Mycobacterium tuberculosis ya. Dia itu menyerang saluran pernapasan. Kadang ada yang menyerang di luar pernapasan. Nah, kalau yang menyerang di pernapasan itu biasanya ditandai dengan gejala batuk ya Mbak Uri ya. Batuk, sembuh, kadang-kadang berdahak, terus kadang-kadang dahaknya itu ada sedikit darah. Kalau orang Jawa ngarani kelawar-kelawar ya. Kelawar-kelawar. Terus kadang-kadang tanpa bekerja buat istirahat itu badannya merasa sumuk mawon. Gitu. Sumuk tanpa sebab. Kadang-kadang kalau tidur malam hari itu badannya mudah berkeringat sekali. Itu pada yang dewasa ya Mbak Uri ya kan. Kalau pada anak-anak biasanya nafsu makannya kurang. Nah, nafsu makannya kurang, sering batuk, terus lama-lama bisa mengganggu tubuh kembangnya anak tersebut. Jadi pada anak-anak bisa ditandai juga dengan menambahkan Mbak Gito ya. Iya, monggo Dok. Jadi biasanya pada anak-anak itu batuk malah lebih jarang ya. Yang sering itu panas nggak sembuh-sembuh biasanya. Panas ya dokter. Sembuh-sembuh terutama malam hari panasnya, terus berat badannya susah naik. Dan yang terakhir ada benjolan misalnya. Oh benjolan, gimana itu? Benjolan di leher. Di leher. Oh, di leher. Nah, jadi benjolannya itu dia bisa single nodul atau paling yang sering atau benjol cuma satu atau yang paling sering itu bergerombol seperti tasbih ya seperti itu. Ya. Itu bisa diraba sendiri atau? Jadi biasanya malah orang tua itu ngehnya pas ketika muncul benjolannya itu. Ini anak saya kenapa dok kok nggak naik-naik berat badannya, terus kok muncul benjolan. Nah ketika sudah muncul benjolan kita bisa mengarahnya ke sana salah satunya. Gitu ya. Oke. Tadi dikatakan bahwa TB ini menular ya, Iya. gitu. Iya. Ini menularnya melalui apa atau gimana gitu prosesnya? Penyakit TBC itu penularannya lewat komunikasi Mbak Uri ya, saling berhadapan. Nah, terus andaikan kita batuk, nah itu air liur kita percikannya itu nyampe ke
lawan bicara kita sehingga bisa kehirup. Kalau orang Jawa masih ada anggapan yang salah ya. Bekas bekas piringnya, bekas sendoknya, bekas minumnya itu apabila kita gunakan setelah dicuci itu masih bisa menularkan. Itu anggapan yang salah, Mbak. Sebenarnya enggak berefek gitu. Enggak. Fokus utama penularan penyakit TBC ini ya lewat komunikasi langsung. Komunikasi seperti ini atau gimana? Iya, seperti ini, Mbak. Seperti Seperti berhadapan ini. ini ya. Seperti berhadapan ini. Itu jangka waktunya lama apa bisa langsung? Lama, Mbak. Lama. Semakin seperti kita ini ya, misalkan saya sakit TBC, nah, semakin kita sering berkomunikasi itu kemungkinan risiko untuk tertularin jenengan ke sakit TBC itu sangat besar. Gitu. Iya. Baik. Tadi dikatakan batuk 2 minggu, ya, disertai darah. Iya. Kalau sekarang kan habis COVID ini loh dokter, kan batuknya kan lama ya. Iya. Nah itu cara membedakannya gimana? Gitu. Jadi memang salah satu gejala utama dari TB paru ya, kita ngomong TB paru ya, itu adalah batuk lama, ya, lebih dari 2 minggu biasanya. Ini udah batuk, terus dikasih obat tapi nggak sembuh-sembuh, terus biasanya juga disertai dengan darah, terus ada penurunan berat badan atau ada keringat malam, keringat malam yang tanpa aktivitas ya. Kalau malam biasanya ada yang aktivitas berkeringat ya biasa kalau gitu ya. Kita ngomong keringat yang tanpa aktivitas ya, tiba-tiba ngerasa panas gitu. Nah, terus untuk membedakannya gimana, Dok? Jadi membedakannya itu menggunakan tes namanya TCM. Oh, ada tesnya ya, Ada dokter? tesnya yang dicek nanti dahaknya, spesimen dahaknya. Oh, berarti nggak boleh langsung, oh ini TB gitu, nggak Nggak boleh bisa. ya? Jadi untuk mengatakan atau mendiagnosis TB itu memang harus dipastikan dulu. Karena kita tahu selama ini TB kan statementnya jelek di masyarakat, Pak ya. Iya. Ketika Iya. sudah kena TB itu, dijauhi lah dia. Padahal ya yang dijauhi itu sebetulnya bukan orangnya, jadi penyakitnya yang dijauhi. Jadi ketika hati-hati ketika kita ngomong ke pasien ini, jenengan kena TB ya, dasarnya apa? Biasanya seperti itu. Iya, Dok. Ketika kita nggak punya dasar baik foto ronsen ataupun untuk gold standarnya kita pakai TCM ya, tes cepat molekuler. Itu untuk memastikan bahwa benar-benar TB atau bukan, seperti itu. Oh iya, Dok, ini bercanda aja. Seperti Mbak Uri ini loh, Dok, ini kan habis menikah ya. Kalau malam hari sering berkeringat tuh bukan masuk kriteria TB ya, Dok ya? Selama tidak batuk-batuk dan malamnya itu ada aktivitas tapi berkeringat ya nggak masalah. Nggak masalah loh. Iya. Pak Gito, Bisa aja ini Kak Gito. Pak Gito. Iya. Jangan lupa nanti kan ritual. Jangan diteruskan ya. Oke. Iya, Kak Gito ini bisa aja. Apalagi saya nggak bisa naik ini berat badannya. Bisa Apa gejalanya? dicurigai. Iya. Oke. Tadi tentang penularan ya. Terkait dengan faktor risikonya, dokter. Faktor risikonya risikonya gimana ini? Ya, jadi ada beberapa faktor risiko yang membuat orang itu lebih berisiko terkena TB. Iya. Salah satunya adalah kontak langsung dengan penderita TB. Ya. Yang kedua, dalam lingkungan yang sama dengan penderita TB. Ya, kalau bahasa surveillance itu kontak eratnya ya. Jadi kalau di surveillance itu semakin banyak menemukan kontak erat itu semakin prestasi, Pak ya. Iya. Gitu. Prestasinya semakin tinggi kalau mendapatkan kontak erat yang banyak itu. Yang ketiga adalah pasien-pasien pada imunodefisiensi seperti pasien DM, pasien HIV itu cenderung lebih berisiko terkena TB. Lalu pada orang dengan keadaan atau sanitasinya yang buruk seperti pada pencahayaan yang kurang ataupun sirkulasi udaranya yang tidak baik, udaranya yang lembab, seperti itu bisa meningkatkan risiko terkena TB. Oh gitu ya dokter. Oke. Kalau terkait pengobatan nih dokter, pengobatannya seperti apa TB itu? Oke. Jadi diluruskan dulu ya, TB itu tidak hanya pada paru-paru ya. Jadi bukan hanya TB paru. Cuman untuk proses masuknya yang paling pertama itu lewat droplet ataupun percikan. Jadi masuknya lewat ke paru-paru. Nah, di sana bisa berkembang kemana-mana nih TB nih. Bisa ke kelenjar, kelenjar getah bening, ataupun ke tulang juga bisa jadi TB tulang. Terus
yang paling menakutkan atau yang paling fatalnya itu kalau sudah sampai ke meningen ataupun cawar otak. Nah, di situ jadi meningitis TB yang sudah sangat berbahaya. Nah, makanya itu kenapa TB itu harus diobati. Ya. TB itu bisa diobati dengan sampai sembuh. Ya, bukan seperti statement ataupun anggapan masyarakat yang TB ini nggak bisa disembuhkan nih, pasti batuk-batuk terus, pasti penularan TB terus. Jadi TB itu bisa disembuhkan dengan cara pengobatan yang rutin. Jadi pengobatannya itu bermacam-macam tergantung dari pemeriksaannya dan juga gejalanya. Jadi mulai pengobatan 6 bulan sampai 12 bulan. Oh, biasanya 6 sampai 12. 6 sampai 12 bulan. Nah, itu harus minum obat secara terus-menerus. Nggak boleh putus. Soalnya apa, kalau putus nanti resikonya adalah resisten. Ketika obat sudah tidak mempan lagi, otomatis harus beralih ke pengobatan lini yang lain seperti itu. Oh gitu. Nah, berarti itu bisa tambah panjang begitu, tambah panjang, obatnya tambah banyak biasanya seperti itu. Ya, terus saya menambahkan Mbak Uri ya. Iya, boleh. Silakan. Untuk mengatasi penyakit TB ini, kalau yang sakit ya, itu tadi benar yang dikatakan Pak Dr. Alfi, itu harus diobati ya. Regimen terapinya tadi yang kalau 6 bulan ya Dok ya, bisa lebih. Terus sekarang untuk bagi yang kontak eratnya Mbak Uri, kontak eratnya itu yang kurang dari 5 tahun ya, itu diberikan terapi pencegahan. Namanya kalau kurang dari, namanya PPNH. Nah, PPNH sendiri itu regimennya ada 2. Untuk yang kurang dari 5 tahun itu isoniazid, minumnya setiap hari selama 3 bulan. Kalau yang lebih dari 5 tahun sampai dewasa, nah itu nanti minumnya seminggu 1 kali selama 3 bulan. Jadi program pemerintah sekarang untuk pencegahan TB itu tidak selain mengobati bagi yang sudah sakit TB-nya, tetapi untuk kontak erat serumahnya itu diberikan terapi pencegahan. Supaya apa? Supaya ke depan tidak berkembang menjadi infeksi TB laten. Begitu Mbak. Walaupun belum TB tetap dikasih yang satu rumah itu. Iya, tetap yang dikasih. Yang dikasih itu yang kurang dari 5 tahun dulu Mbak. Ya, kurang dari 5 tahun itu wajib diberikan untuk PPNH. Kalau yang lebih dari 5 tahun itu harus kita lakukan screening TBC-nya dulu. Nanti dia itu dicek dahaknya TCM-nya positif atau tidak. Kalau tidak, baru kita lakukan foto rongsen sama tes mantok. Nanti kalau tes mantoknya itu positif, baru kita berikan PPNH. Seperti itu Mbak. Iya. Kaitannya dengan Ponpes ini Kak Gito. Iya. Deteksi dininya ada ya? Iya, ada. Kita melakukan kunjungan berkala Mbak Uri ya. Kalau di pondok itu selain kunjungan berkala itu juga melakukan UKS di pondok. Kita di pondok itu selain melakukan screening juga memberikan penyuluhan tentang penyakit TBC-nya. Begitu. Kalau misalnya deteksi dini di Ponpes, kemudian ditemukan suspek gitu Kak Gito, itu alurnya seperti apa untuk ke vaskes atau ke rumah sakit itu? Iya, kalau yang ada suspek itu berarti kan terduga TBC ya. Nah, kita ambil dahaknya, bisa nanti perawat desa yang mengambil atau dia bisa berkunjung ke puskesmas. Nah, selanjutnya nanti kalau berkunjung ke puskesmas nanti sama Pak dokternya diarahkan untuk pemeriksaan dahak ke laborat. Begitu. Itu bagi yang batuk berdahak tadi ya? Iya. Oke. Kalau kaitannya dengan kesehatan lingkungan nih Kak Hamdi, gimana ini pencegahannya tuberkulosis ini? Untuk pencegahannya itu sama sih seperti katanya dokter, untuk sirkulasi udara, ventilasi, pencahayaan, terutama itu yang berobat sih, terutama berobat. Terus kalau saya survei sendiri dari masyarakat langsung yang punya penyakit TB, itu yang paling sering saya temui itu perilakunya kurang bersih, seperti makanan nggak bergizi, sama apa itu ventilasinya kurang sih, kurang sama pencahayaannya
kurang. Terus tambah lagi saya kan kalau ventilasinya kurang, iku mau kenapa iku ditambahi lagi untuk ventilasi pencahayaannya, gendeng kacanya ditambahi lagi. Oh, dikasih genteng kaca kayak gitu ya. Oh, jadi iya. kuman TBC itu atau kuman Mycobacterium tuberculosis itu dia bisa mati sendiri sebetulnya. Bisa dengan ya, cahaya yang cukup. Jadi ketika dikasih cahaya, ya dia tidak bisa berkembang baik di situ. Oh gitu. Jadi sarannya gentengnya pakai yang Tuh, ketika gitu ya. sirkulasinya tidak bagus, tidak ada jendelanya, ya otomatis kalau bisa pakai genteng kaca. Lebih baik lagi kalau ada jendelanya dibuka lebar, sirkulasinya bagus, itu malah lebih bagus lagi. Oh gitu. Iya, iya. Kemarin tuh ada dokter rumah nggak ada ventilasinya, itu gimana dokter? Apa harus bikin ventilasi atau gimana? Ya kalau bisa dirubuhkan mungkin rumah baru lagi sebetulnya ya. Dirubah aja ventilasinya aja sama gendeng kacanya aja. Tapi kalau nggak memungkinkan ya itu tadi mungkin dibuka, sering-sering dibuka, sirkulasinya baik, terus diperbanyak lagi genteng kacanya gitu untuk ya. cahaya masuk biar kuman TBC kuman Mycobacteriumnya nggak berkembang di situ. Gitu, iya. Kalau kaitannya di Ponpes ini gimana dokter? Kan Ponpes tuh seperti yang katanya Kak Gita tadi ya, tempatnya kecil, banyak penghuninya, padat gitu. Pengendaliannya gimana? Apa harus disendirikan? Apa gimana gitu? Jadi sebetulnya ya prinsip utamanya sama. Ketika kita sudah menemukan pasien yang terkena atau terdiagnosis TBC, itu harus melindungi dirinya dan orang lain. Seperti penggunaan masker, ya masker, terus rajin minum obatnya terutama. Rajin minum obat. Oh iya ya, nggak boleh putus tadi ya. Nggak boleh putus. Terus kalau bisa itu dalam fase awal, jadi pengobatan awal itu disendirikan dulu, tidak digabung sama yang lain. Soalnya ada beberapa penelitian tuh bilang kalau sudah melewati pengobatan OAT-nya dia fase awal, fase intensif lah, ya itu ketika dicek lagi kebanyakan kumannya negatif Pak ya biasanya. Iya, sudah negatif. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ketika sudah melakukan pengobatan OAT fase intensif, ya dia sudah mulai berapapun mulainya 2 minggu atau 2 bulan ya itu bisa meminimalisir untuk penularannya seperti itu. Oke, baik. Mengingatkan kembali Sobat Sehat yang ingin mengajukan pertanyaan, kita bisa melalui channel live YouTube Dinkesta TV. Kemudian Dinkesta Menyapa juga disiarkan langsung di radio 90,1 FM RGR Tulungagung. Kesimpulan podcast pada siang ini adalah skabies dan TB adalah penyakit yang sering ditemui di Ponpes. Kedua penyakit ini perlu dicegah dan dikendalikan agar tidak menyebar ke warga Ponpes. Cara pencegahan dan pengendaliannya dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan gerakan masyarakat hidup sehat atau Kermas di Ponpes. Baik, kita sudah di penghujung acara nih. Nggak terasa ini. Nggak terasa Mbak Uri ya. Ngobrol ngalor ngidul. Asiknya ngobrol ini. Iya. Kira-kira dari narasumber ada pesan yang ingin disampaikan pada siang hari ini? Dari saya dulu. Silakan. Iya. Kak Ini Gita, dari Kak Gita dulu. Silakan, Oh ya. monggo. Gini. Saya menghimbau untuk pondok pesantren. Mari membiasakan diri untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Kalaupun ada batuk, silakan menutup batuknya. Bisa memakai masker maupun bisa memakai bahu ya, Mbak Uri ya, bahu seperti ini. Oh ya. Ya. Karena apa? Perilaku hidup bersih dan sehat itu berawal dimulai dari diri kita sendiri. Saya rasa itu Mbak Uri, dan jangan lupa salam bahagia. Kalau di pondok harus bahagia Mbak Uri, karena lama tidak pulang. Mesti kangen rumah ini. Iya, terima kasih Kak Gita. Kemudian lanjut Dr. Alfi. Oke, jadi ketika ada dari kita atau salah satu dari kerabat kita yang punya gejala batuk, ya batuk apapun, kalau bisa segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mengetahui kondisi statusnya. Ya, jadi ketika batuknya lebih lama, lebih dari 2 minggu, ya
ya kita harus aware kalau ini bisa mengarah ke arah TBC. Dan TBC ini bisa diobati, bisa disembuhkan. Asal minum obatnya dia teratur sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Seperti itu. Terus untuk di pondok pesantren ya memang harus menjaga kebersihan diri sendiri ataupun kebersihan di lingkungan kita. Karena banyak penyakit yang berasal dari lingkungan yang kurang sehat gitu. Contohnya seperti itu, kita bahas tadi skabies, TB itu kan asalnya dari lingkungan kita yang kurang sehat. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Kemudian Kak Hamdi, ada pesan untuk yang penonton? Tetap menjaga kesehatan ke lingkungan, mulai dari diri sendiri, masyarakat, sampai keluarga masing-masing. Oke, sudah? Sudah. Intinya menjaga diri kita sendiri, mulai dari saya, ya Kak Kito, kemudian keluarga, kemudian masyarakat. Oke. Terima kasih kami sampaikan pada narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan sharing tentang santri sehat bebas skabies dan TB. Semoga apa yang sudah kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi sobat sehat semua. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Instagram @dinkesta, Instagram @upt_puskesmas_Karangrejo, dan YouTube @dinkesta TV. Sekian dari saya. Ingat, wong Tulungagung sehat pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.